Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Semua orang tahu kalau ikan nila dan mujair memang ikan gacuannya Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, produksi ikan nila atau tilapia di Indonesia naik dari cuma 400.000 ton di tahun 2010 menjadi 1,1 ton di tahun 2020. Sementara itu, data untuk tahun 2021 hingga 2022 belum dirilis. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa jadi pemain besar dalam perdagangan tilapia dunia setelah sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan. Banyak banget inovasi yang dilakukan sama pembudidaya Indonesia yang akhirnya membuat ikan tilapia asal Indonesia jadi amat diminati oleh mancanegara. Ya, walau masih kalah sama Tiongkok, tapi pergerakan Indonesia yang sangat satset-satset bikin negara kita ini semakin dikdaya dalam jualan ikan nila. Kesempatan untuk memperbesar produksi, lalu menggeser Tiongkok sebagai negara produsen nila terbesar di dunia memang bisa saja dicapai, tapi di balik itu ada banyak tantangan lain yang menanti Indonesia. Apakah tantangan ini bisa dilalui? Apakah negeri ini siap dengan berbagai resikonya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Gemilangnya industri nila lokal. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan industri nila lokal memang sangat pesat. Dari menghasilkan 400.000 ton di tahun 2010, lalu membengkak ke angka 1,1 juta ton dalam kurun waktu 10 tahun. Walaupun bukan ikan endemik Indonesia, nyatanya jenis tilapia kayak ikan nila dan mujair bisa subur berkembang biak di Indonesia. Kemudian ini dimanfaatkan oleh para pembudidaya untuk terus menghasilkan produk ikan tilapia yang bagus, sehingga bakalan laku kalau dijual ke mancanegara. Saking pesatnya pertumbuhan budidaya tilapia, ikan ini menggeser ikan mas sebagai ikan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Langkah awal ikan nila Indonesia, menurut sebuah artikel dari thefishsite.com, pertama kali diintroduksi pada tahun 1969 ke tanah air. Ikan-ikan nila ini berasal dari Taiwan, bukan dari Afrika. Taiwan sendiri udah lebih dulu membudidayakan ikan nila secara intensif sejak tahun 1946. Nile tilapia diterima dengan sukacita oleh para pembudidaya karena kemudahannya dalam dibudidaya. Nah, ikan nila umumnya nggak terlalu sulit dan bisa dibudidayakan dengan berbagai macam metode, mulai dari kolam, empang biasa, sampai keramba, sistem biofilm, kolam yang dilengkapi roda dayung, bahkan kolam air payau. Ikan nila yang pertama kali masuk ke Indonesia dikenal sebagai ikan nila lokal. Walau faktanya mereka sama sekali bukan ikan asal Indonesia. Hal ini dilakukan buat ngebedain varian ikan nila dengan GIF atau GIFT yang merupakan singkatan dari Genetically Improved Farmed Tilapia yang masuk di Indonesia sekitar tahun 1995-an. Ikan ini adalah ikan nila hasil rekayasa genetik yang memang jadi pilihan banyak pembudidaya dunia berkat kemampuannya yang cepat bertumbuh dalam waktu singkat. Hal ini memudahkan dan mempercepat waktu panen yang jadi waktu favorit para pembudidaya. Pada tahun 1989, Indonesia juga mengimpor ikan nila merah dari Thailand. Melompat ke tahun 2000, Indonesia mulai memproduksi ikan nila jenis baru yang lebih superior lewat beberapa penelitian aquaculture yang mendalam. Nah, hal inilah yang bikin Indonesia perlahan-lahan menjadi monster baru dalam industri nila dunia. Pada tahun 2004, negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP merilis genetik baru ikan nila yang jos banget, yaitu nila gesit. Nila ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor dan kelompok riset asal Sukabumi. Di waktu yang bersamaan, genetik baru ikan nila lokal juga hadir dengan nama Nirwana, yang juga dikembangbiakan di Jawa Barat. Baik Nirwana dan Gesit sama-sama memakai GIF sebagai bahan observasi di awal. Bisa dibilang GIF adalah orang tua dari kedua strain atau genetik baru yang dikembangkan sama orang Indonesia tersebut. Nah, melompat ke tahun 2016, udah ada 10 strain baru ikan nila yang dikembangkan oleh berbagai tim riset di seluruh Indonesia. Pengembangan genetik ini menjadi salah satu kunci sukses ikan nila Indonesia yang produksinya selalu meningkat. Strain baru ini juga membantu meningkatkan kualitas ikan nila yang dijual baik di dalam dan di luar negeri. Ikan nila Nirwana punya pertumbuhan yang jauh lebih baik ketimbang strain ikan-ikan nila sebelumnya. Grow rate-nya mencapai 30%, lebih baik daripada ikan-ikan nila sebelumnya. Karena itulah ikan nila Nirwana dan Gesit sekarang jadi gacuannya para pembudidaya karena nggak butuh lama buat dipanen. Kalau panen makin cepat, alhasil cuan juga makin cepat turunnya kan? Maka dari itu, ikan-ikan nila hasil pengembangan Indonesia ini langsung jadi pilihan utama.
Selain strain yang diproduksi di air tawar, ada juga beberapa strain ikan nila lokal yang juga mulai dikembangbiakan di air payau atau breakage. Di lapangan ada sekitar 3 strain ikan nila yang kuat untuk hidup di air dengan salinitas yang cukup tinggi. Mereka adalah ikan nila serikandi, jatim bulan, dan salina. Ketika strain ini dibudidaya untuk mengisi keramba-keramba yang tadinya dibuat budidaya udang. Tapi karena adanya sebuah virus yang menyerang udang-udang di area pantai Jawa Timur, maka akhirnya lahan ini tidak terpakai. Daripada kosong, akhirnya lahan ini dinormalisasi menjadi tempat budidaya buat ikan nila. Bisa dipelihara baik di air tawar maupun air payau. Ikan nila jelas menjadi pilihan para pembudidaya. Karena mereka yang hidup di air payau terkadang agak sulit membudidayakan ikan yang punya pasar besar seperti ikan nila. Kuatnya ikan ini yang bisa bertahan di berbagai habitat mendatangkan rezeki bagi para pembudidaya. Bab 2. Ikan nila Indonesia yang mendunia. Sumatera Utara pada tahun 2020 menjadi produsen terbesar ekspor Indonesia dengan menyumbang sekitar 91% dari total seluruh kuota ekspor negeri ini. Sumatera Utara beneran sukses membuat sebuah tempat budidaya ikan nila yang sangat produktif. Nggak main-main, produksi ikan nila di sana dilakukan di salah satu danau terbesar di dunia, yaitu Danau Toba. Pasca dilanda pandemi 2 tahun lalu, konsumsi ikan nila bisa dibilang tetap stabil. Secara global, malah konsumsi warga dunia terhadap ikan ini malah naik. Pasar terbesar hadir dari Amerika Serikat, di mana negara adidaya ini adalah negara konsumen ikan nila terbesar di dunia. Mereka nggak mampu buat memenuhi permintaan pasarnya sendiri dari hasil budidaya lokal. Makanya mereka lebih memilih buat ngeimpor ikan dari berbagai negara produsen ikan nila seperti Tiongkok, Mesir, dan pastinya Indonesia. AS merupakan salah satu negara langganan yang suka nge-order ikan nila asal Indonesia. Buat warga di sana, ikan nila adalah ikan konsumsi terpopuler keempat setelah udang, salmon, dan ikan tuna. Ikan lele atau catfish yang terkenal di sana malah kalah sama ikan nila. Menurut warga AS, ikan nila disukai karena rasanya yang enak dan mudah disajikan. Ikan nila produksi Indonesia yang dilempar keluar kebanyakan udah diolah menjadi bentuk yang lebih mudah dimasak seperti filet. Tapi ikan nila dalam keadaan utuh juga tetap diimpor ke luar negeri. Untuk memenuhi permintaan luar negeri yang besar, ada 5 provinsi yang rutin menyuplai ikan nila hasil produksi buat diimpor. Provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Dari jualan ikan nila, negara mengumpulkan sekitar 78,44 juta US dollar. Dari seluruh angka tersebut, sekitar 71,89 juta disumbang oleh Provinsi Sumatera Utara. Begitu vitalnya daerah ini sampai mendominasi produksi ikan nila negeri ini. Mayoritas ikan-ikan nila hasil produksi dalam negeri dikirim ke Amerika, yaitu sebesar 61,29%, dan sisanya ke Kanada sebesar 14,63%, serta Taiwan sebesar 11,73%. Bab 3. Kesempatan dan tantangan industri ikan nila lokal. Nggak kayak industri nila di luar negeri, di Indonesia kebanyakan kepemilikan bukanlah sebuah perusahaan besar. Hal ini bisa menjadi keuntungan karena setiap kelompok budidaya bisa membudidayakan ikan nilanya sendiri tanpa terjadi sebuah monopoli bisnis. Lalu indukan-indukan dari ikan nila kebanyakan disebar ke kelompok-kelompok budidaya kecil. Bandingkan dengan Brazil, di mana industrinya dikuasai oleh korporasi besar. Jelas, walau terlihat nggak keren, tapi skema bisnis ikan nila di Indonesia jauh lebih dinamis dan bebas monopoli. Tapi justru itu adalah sebuah tantangannya yang akan berpengaruh kepada nasib bisnis ini di masa depan. Dikembangkannya strain baru ikan nila seperti ikan nila nirwana dan perlahan memaksa para pembudidaya untuk ninggalin metode ternak lama yang hanya mengandalkan sebuah kolam tradisional menjadi lebih modern. Dengan metode yang selalu mengikuti zaman, produksi ikannya juga akan jauh lebih baik. Buktinya ikan nila nirwana bisa laris dengan harga yang lebih baik ketimbang ikan nila lokal karena beratnya lebih bagus dan dagingnya lebih banyak. Unit Pembenihan Rakyat atau UPP menjadi tulang punggung industri nila lokal dengan selalu sigap menyuplai jutaan benih ikan kepada para pembudidaya. Dalam sebulan, UPP harus menghasilkan setidaknya 1 juta ekor benih ikan untuk diberikan kepada para pembudidaya di setiap kota tempat mereka tinggal. Nah, tantangan besar hadir dari UPP. Bagaimana mereka bisa terus menghasilkan benih yang bagus untuk memenuhi permintaan pembudidaya yang memang gak akan ada habisnya. Ibaratnya UPP adalah pabrik sungguhan ikan nila karena umumnya pembudidaya hanya membesarkan ikan, bukan menernaknya.
Manajer penetasan UPP, Ernawati Galunggung, Lilis Nurjana, mengatakan tantangan terbesar adalah mencari cara serta metode yang tepat buat mengoptimalkan performa indukan yang mereka punya, biar bisa menghasilkan banyak benih ikan untuk disebar ke pembudidaya. Ibu Lilis butuh sekitar 2 tahun untuk mencari cara tepat serta metode yang pas buat mengoptimalkan indukan-indukan ikan di sana. Walau pada perjalanannya, modifikasi-modifikasi tertentu juga harus dilakukan agar semua berjalan lancar. Jadi nggak beneran menggodok satu ide saja. Tantangan nggak hanya diterima oleh pihak UPB saja, karena challenge ini juga terjadi di tingkat pembesaran. Menurut Bu Lilis, benih yang baik harus juga diimbangi dengan prosedur yang baik, terutama yang berkaitan dengan pemberian pakan dan pengelolaan air, yang tidak semua petani sadari. Untuk sama-sama menyatukan visi, Bu Lilis membuka konsultasi untuk para pembudidaya. Beliau mengaku pembudidaya yang sering berkonsultasi dengannya bisa memiliki hasil produksi ikan yang baik karena dengan catatan bisa mengikuti arahan dari beliau dan akhirnya bisa memiliki usaha budidaya yang lebih sustainable atau berkelanjutan. Permintaan pasar jelas akan surut karena ikan nila asal Indonesia nggak hanya diminati sama pedagang lokal, tapi juga masyarakat dunia. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana seperti yang dibilang oleh Bullis tadi. Kita harus bisa menghasilkan indukan yang berkualitas yang nantinya akan memproduksi benih yang berkualitas. Jika hal itu bisa konsisten dilakukan, serta dibarengi dengan pengembangan lahan serta ilmu budidaya, maka bukan nggak mungkin Indonesia bisa menjadi negara terbesar di dunia dalam jualan ikan nila. Waspada, karena Brasil lagi niat banget buat ngembangin industri ternak nilanya. Dan negara Samba tersebut sekarang udah berada di peringkat 3 di bawah Indonesia. Brasil bahkan bisa mengalahkan negara asal ikan nila, yaitu Mesir. Bab 4. Kesimpulan. Banyaknya strain baru yang dihasilkan oleh Indonesia membuat pembudidaya memiliki tantangan baru, di mana mereka harus memilih strain yang mana bisa cocok untuk dibudidayakan di dalam kondisi lingkungan yang cocok dengan tempat pembudidayanya. Misal, kalau si pembudidaya tinggal di dekat perairan Riau, maka strain Serikandi, Jatimbulan, dan Salina yang jadi pilihan. Sementara yang budidayanya memakai karamba di air tawar bisa memilih strain Nirwana atau Gesit. PR besarnya adalah agar pemerintah, dalam hal ini KKP, bisa lebih turun langsung menggandeng para pembudidaya, sekaligus memberikan support berupa bahan ataupun edukasi, agar produksi nila di Indonesia bisa lebih maju lagi. Saat ini, goal utama dari para pembudidaya adalah menghasilkan ikan nila yang bisa bebas dari penyakit langganan ikan, yaitu dari patogen Streptococcus atau Tilapia lake virus atau disingkat TILV. Saat ini penyakit ini masih jadi momok besar bagi para pembudidaya. Makanya di masa depan sepertinya strain ikan nila super terkuat inilah yang harus dihasilkan oleh Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Nakama Aquatics selanjutnya.